ini true story. Udah ada 2 klien kita itu yang pas stok opnam yang tadinya dia konvensional kan, barang di mana-mana numpuk lah gitu. Itu pas di stok opnam pakai sistem Jubelio, sekalian benerin semua lah, rapin operasional. Itu sampai 2M lebih selisihnya. Ya bisa dibilang ya, kalau marketing itu kan ada 3 ininya kan, masuknya based on product gitu kan, terus based on personal branding, atau based on group gitu kan. Ya Jubelio mungkin based on product dan based on personal branding, jual diri kayak gue nih, gitu contoh, gitu. Kalau ke personal, ke attitude-nya kita sih sebenarnya, karena lu kalau sebesar lu kalau nggak punya attitude lu, nggak akan dapat respect dari siapapun. Bener sih. Gitu. Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Hari ini kita kedatangan tamu Mas Andra Yusuf, co-founder dari Jubelio. Thank you for coming, Mas. Sama-sama for inviting juga ya. Mas Andra ini dari Jubelio. Boleh ceritain, Mas, Jubelio itu apa? Jubelio itu kita SaaS company ya, retail omnichannel software. Yang menyediakan sistem untuk pebisnis untuk operasionalnya terutama untuk dari end to end lah bisa dibilang, dari mereka dari purchase order sampai ke shipment-nya. Oke. Jadi kalau misalnya orang kemudian punya barang gitu, kemudian untuk menginventarisir barangnya tadi ada sistemnya di Jubelio. Kemudian ketika orang dari third party misalnya dari Tokopedia atau Shopee gitu beli, bisa masuk OMS-nya juga masuk ke Jubelio. Masuk Jubelio juga. Manajemen sistem ordernya juga nanti di Jubelio. Ketika orang juga punya, katakanlah punya toko gitu atau punya merchant gitu, bisa juga di situ berarti. Bisa. POS-nya ada di situ juga. POS, brand.com-nya atau web store-nya sendiri, atau mereka berjual di social commerce. Jual di social commerce. Oke. Inventory-nya jadi satu di satu dashboard di Jubelio. Berarti dari ujung ke ujung berarti, Mas? Dari mereka purchase order, barang masuk inbound, QC, terus racking, terus proses pick, pack, and ship, sampai accounting, sampai pengiriman. Termasuk accounting ada di situ juga. Kita, karena itu yang paling penting kan kalau untuk bisnis betul. Keluar masuk barang ada di situ semuanya. Bener. Termasuk delivery juga, Mas? Delivery kita ada Jubelio Shipment-nya juga. Tapi kita agregator ya. Iya. Jadi lebih ke sistemnya tadi yang nemuin kurirnya dengan kebutuhannya gitu ya. Kita mengintegrasikan semua 3PL yang existing di Indonesia. Ya kita menjadikan agregator lah. Paham. Itu all in one ya, Mas ya? All in one service ya. Kebutuhan orang untuk jualan online all in one tuh. Ya, emang tujuan kita ke sana sih. Karena kan omnichannel ya. Sekarang mungkin dari O2O, dari Bopis Boris, sekarang CNC Click and Collect gitu kan. Ya, yang sebenarnya kan omnichannel. Ya, kita bisa menyatukan dari inventory, dari order offline maupun online itu menjadi satu kan. Biasanya kan kalau konvensional retail mungkin dulu lebih manual ya, misalnya stok offline di toko A, misalnya stok offline di B, terus toko online-nya dipisah-pisahin. Ya dengan ada Jubelio, ya terutama untuk stok inventory itu menjadi satu. Jadi ketika ada penjualan satu di salah satu channel, itu akan langsung otomatis mengurangi stok-stok di lainnya. Iya. Gitu. Ceritanya gimana, Mas, ngebangun Jubelio? Jadi awalnya tuh 2 partner saya itu developer gitu kan. Pertama mereka itu mau membuat sistem itu accounting dulu justru. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata. Tahun berapa nih, Mas? Itu 2016-2017 lah. 2016-2017, Gitu. Jadi berjalannya waktu ternyata pas lagi develop, pemain-pemain besar accounting bermunculan. Gitu. Jadi akhirnya agak nge-stretch dikit. Terus based on experience mereka juga sebenarnya udah pernah freelance juga di ngerjain omnichannel untuk di UK kalau nggak salah waktu itu.
untuk mengintegrasikan marketplace luar ya gitu seperti Amazon, eBay gitu untuk inventorinya ya, dan melihat ada potensi di Indonesia untuk sales channel online ini ya, terutama marketplace ya. 2016 gitu. tuh Tokopedia baru diinvestasi gede-gedean ya. Ya, bisa dibilang gitu. Dan dulu juga masih Bukalapak sama Lazada lah yang open API gitu. Nah, 2017 baru saya masuk tuh. Karena mereka mungkin merasa mereka produk guy ya. Gitu. Jadi siapa yang mau jualan gitu kan. Siapa nih yang bisa membuat penetrasi menjadi di market lah betul. gitu. Ya akhirnya di kontak sekali 2 kali ketemu ya go it lah. Cocok dengan itu. Ya bismillah dengan bismillah. Bismillah. Tapi terbukti Mas ya. Sekarang berapa tahun berarti sekarang? Hampir 8. Ya jalan 8 jalan lah. 8 tahun ya. Sebenarnya 2017 develop tapi secara kita hard sellingnya itu di 2018an sih. Lu backgroundnya apa sih Mas? Background apanya nih? Background sebelum ada di Jubelio. Oh oke. Profesional karir berarti ya? Profesional. Ya gua berarti ini berbeda ya? Education dan profesional nih ya? Beda dong. Pasti beda dong. Iya. Ya basicnya sebenarnya dulu gue sempat di Shopify, di Lazada, di Matahari Mall, Fabelio, gitu. Jadi yang basicnya emang marketplace, gitu. Emang bahkan di 2011 atau 2012 itu internet masih belum terlalu kenceng. Itu gue udah kerja di virtuamut.com namanya. Dia kayak OLX gitu. Itu gue kerja awal muter-muter showroom untuk ngelisting mobil-mobil bekas dan dimasukinnya ke manual, ke website. Gitu sama data entry-nya. Gitu itu awal. Ya, awalnya. Awal juga udah di dunia digital sih bisa dibilang kalau secara profesional karir ya. Gitu. Jadi emang lu istilahnya dibilang sebagai the first soldier yang ada di internet bisnis Indonesia ya? Ya, dari internet mungkin baru masuk, terus transisi interdigital sampai sekarang digitalisasi gitu kan. Sampai digitalisasi gitu. Benar-benar. Gue ingat sih zaman 2009-2010 itu orang nggak bisa nonton YouTube tuh di handphone, belum bisa. Iya, dan harga paket kan mahal banget zaman dulu. Belum ada, dulu masih pakai pulsa kan beli kota. Iya, benar. Sekarang udah paket kota sendiri paket kota sendiri benar-benar. Mas, di awal-awal berdirinya Jubelio itu strategi apa yang lo tempuh untuk kemudian maksimalin growth-nya? Starting Jubelio untuk based on komersial berarti ya? Yes, komersial. Based on komersial yang pasti sih relasi gue dulu kan, based on profesional karir gue waktu itu di base backgroundnya di marketplace, ya gue ketemu seller tiap harinya. Yang pasti kan kita jualan itu dengan orang terdekat dulu dong, relasi kita dulu gitu. Makanya dari dulu gue selalu berpikir data is everything gitu, gitu. Jadi makanya yang gue kontak awal itu ya relasi gue, karena engagement gue waktu gue kerja di marketplace dengan seller ini gue nggak putus gitu, karena gue yakin suatu saat nanti ya pasti akan berguna. At least gue gue nggak pernah menutup peluang untuk apapun gitu. Jadi kayak ini misal kita ngobrol berdua, untuk kemungkinan mungkin 2 atau 3 tahun kita akan kerja bareng gitu, nggak ada yang tahu gitu. Jadi mindset gue dari dulu selalu gitu sih gitu. Itu yang sebenarnya istilahnya mindset itu yang kadang-kadang orang lupa gitu Mas ya. Kadang-kadang pengennya yang ideal aja gitu. Pengennya yang ideal aja gitu. Mas, lanjut Mas. Momen kapan kemudian lu memutuskan lu pindah dari profesional karir tadi, kemudian I think this is the right time buat gue untuk kemudian jump in. Itu triggernya 2018 karena pas Jubelio udah berjalan ya gitu. Gue udah masih 2 kaki gitu dari Matahari Mall tuh, jujur aja gitu. 2 kaki karena kan masih proses develop di Fabelio pun juga masih 2 kaki. Akhirnya by the way sekarang kita berlima ya founder Jubelio gitu. Jadi ada salah satu partner gue, ini yang bikin trigger gue banget sih gitu. Waktu itu gue masih single. Dia abis lebaran, abis lahiran anaknya, dia dari suatu perusahaan besar lah, TBK lah, dia berani resign untuk fokus di Jubelio.
Gitu. Tapi gue di sini single. Waktu itu masih umur 27 kalau nggak salah ya, gitu. Masih ya kasarnya masih makan tahu sendiri juga masih oke lah kayak gitu-gitu. Tapi ya kenapa gue nggak bisa gitu? Akhirnya di November 2018 gue memutuskan untuk fokus di Jubelio. Karena lo ngeliat partner lo yang harusnya punya karir jauh lebih cemerlang dengan tanggung jawab juga yang udah settle, dia aja berani untuk itu. Kenapa? Dan udah berkeluarga juga, dan baru punya anak gitu. Dan kenapa gue yang masih single takut gitu kan gitu. tapi kan tetap tuh ketika lo jump in kemudian menghadapi realitas. Ya, gue sih. Dan next questionnya adalah apa yang membuat lo untuk keep going? Ini gue agak ini ya, maksudnya nggak tahu relate atau enggak ya, tapi ini the real moment story di gue ya, memori gue gitu. Jadi sebulan awal kacau gitu, kayak karena secara finansial 70%, 80% drop lang per mandinya gitu, karena kan ya Jubelio juga baru jualan gitu kan, gitu. Bahkan bisa dibilang di tahun pertama itu di bulan Ramadan pertama bisa dibilang kita nggak bisa digaji nih as founder, gitu. Tapi ya gue selalu yakin ya, modal yakin, berani, do the best aja lah gitu. Alhamdulillahnya sampai pas di bulan Ramadan itu ada seller dari community adalah di ini masuk semua tuh ke Jubelio. Yang alhasil kita udah sampai dapat gaji dan THR jadi semuanya. Berkah Ramadan tuh Mas. Ya mungkin bisa jadi gitu. Iya, itu jadi kayak itu satu botol loncatan. Dan jadi yang gimana gue sekarang jadi mikirnya itu setiap ada tim yang masuk itu pintu rezeki terbuka. Itu mungkin defensif gue ya. Mungkin bisa jadi perspektifnya kan beda-beda ya gitu. Bisa jadi itu defensifnya gue untuk menormalisasikan keadaan gue gitu kan gitu. Tapi setelah di sini mungkin ya gue mikir waktu itu masa gue punya tim, punya istri, punya anak, masa nggak ada rezekinya sih? Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi nggak tahu ya relate atau enggak ya. Tapi itu real story yang gue rasain waktu itu ya. Sampai sekarang pun juga gitu. Jadi lu ngelihatnya bahwa setiap ada anggota tim yang masuk itu akan menjadi bukan beban itu justru jadi pembuka pintu rezeki. Wow, menarik nih Mas. Karena ini kita ngomongin tentang setelah kemudian lu join, setelah lu dapat klien selama bulan Ramadan tadi dan dapat THR kemudian. Tapi kan keep going nih. Alhamdulillah. Keep going gitu kan. Proses untuk kemudian pitching untuk cari investor segala macamnya gimana Mas? Investor ya. Ya ada lah kita ngobrol karena ini kita ngomongin startup kan ya. Iya, dengan investor gitu. Tapi ya kita belum waktu itu mungkin kita maksudnya ada di momen dimana startup valuasinya lagi gede-gedean. Iya betul. Tapi kita nggak mendapatkan mungkin privilege itu. Gitu ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin dari ini, tapi kan ya teman-teman itu mendapatkan funding yang divaluasi dikali berapa ya, kita ya udah kita mungkin nggak dapat rezekinya di situ, tapi kita fokus dengan produk kita di visi misi kita ya. Alhamdulillahnya sampai sekarang kita keep growing gitu. Keep growing ini dengan bantuan investment tadi atau gimana Mas? No, sekarang kita masih bootstrap sampai sekarang. Sampai sekarang. Karyawan berapa sekarang Mas? Hampir 200 lah. Itu mah bukan bootstrap lagi Mas. 200 sekarang? Ya hampir lah. Wow. Startup itu kan selalu identik dengan investment. Bukan startup namanya kalau kemudian dia tidak berjalan dengan investment. Tapi kan identik, tapi kan nggak menutup dengan identik kan. Betul. Tapi ketika 2020 kemudian orang ngomongin bahwa startup harus punya P&L sendiri, harus plus cash flow-nya gitu loh. Which is lu membuktikan itu dan itu possible. Ya, possible. Bahkan dari awal Jubelio berdiri pun plus. Apa caranya Mas? Apakah produknya? Apakah kemudian momennya? Atau apakah ya lu jago aja gitu untuk acquire banyak orang-orang elemen itu. Lah pasti ya. Yang satu momennya benar gitu, maksudnya
gue kan waktu itu juga background profesional karir gue kan juga di marketplace, ketemu seller yang mereka keluhkan bukan order tapi operasional. Jadi Jubelio datang dengan solusi. Jadi operasional mereka gitu yang kita bantu gitu, kita masuk dari situ gitu. Dan ya relasi itu yang gue jaga dari gue berkarir selama mungkin 5 tahun lebih di dunia marketplace, itu yang membantu juga sih gitu. Jadi mereka orang-orang yang pertama support gue juga gitu. Diferensiasinya apa Mas Jubelio dibanding service sejenis? Diferensiasinya sih sebenarnya apa ya? Ya itu kita bootstrap mungkin. Gitu. Tapi sebenarnya kalau bootstrap itu kan enggak lah, definitely sekarang Jubelio bukan di level bootstrap lagi. Kalau menurut saya mungkin. Ya di level startup gitu, dengan 200-an orang udah gitu 7 plus sudah bertahan gitu definitely, dan ngelewatin pandemi gitu. Ya, ngelewatin. Justru pas pandemi kan kita anomali. Justru pas pandemi kan penjualan online meningkat kan. Oke. Gitu. Justru momentum nanjaknya itu ada di pandemi itu. Wah, oke. Gitu. Mas, apa yang dari mau pelajari dari masa pandemi? Masalah pandemi ya, gitu. Dalam hal secara bisnis. Secara bisnis gitu. Karena yang pertama secara tren anomali. Di saat semua bisnis turun, lu justru naik, momentumnya dapat gitu loh. Secara face to face juga orang semuanya WFH. Gue yakin Jubelio juga melakukan hal yang sama gitu kan. Definitely caranya berinteraksi juga berbeda gitu. Which is mungkin lu sebagai chief commercial yang harusnya ketemu banyak orang akan terganggu juga dengan hal itu. Ada pelajaran apa Mas dari situ? Kalau dari gue pribadi ya? Gue pribadi atau dari sisi market? Dari sisi lu pribadi di Jubelio. Kalau dari sisi pribadi untungnya tim waktu itu transisinya cepet tuh. Makanya gue bersyukur banget dapat tim Jubelio dari awal sampai sekarang itu tim yang mau diajak berkolaborasi dengan cepat. Gitu, kita migrasinya dari yang tiba-tiba pandemik, dari yang bener-bener WFO tiba-tiba switch ke apa-apa meeting harus online. Untung anak-anak itu alhamdulillah membantu banget sih, gitu. Jadi respon time-nya ini, bahkan kan awal-awal pandemik kita bisa dibilang nggak tahu waktu, gitu. Maksudnya bangun tidur udah buka laptop, tiba-tiba makan, tiba-tiba sore gitu kan, awal-awal kan, karena masih shock culture kan gitu. Dan anak-anak pun juga ya itu lebih lari lagi gitu. Jubelio makanya sampai sekarang itu based on juga anak-anak, bukan kita berlima doang gitu. Iya. Mas, ngomongin startup 2024 kan bukan hal yang mudah ya, karena secara industri juga lagi turun, kemudian banyak layoff-nya gitu. Tapi Jubelio bertahan. Bahkan barusan pindah kantor katanya. Ke kawasan yang paling mentereng se-Jakarta gitu. Awal tahun kemarin pindah kantor gitu. Yes. Any tips, any secret sauce how to do that? Apa ya? Tipsnya sebenarnya fokus and apa ya? Kita nggak pernah lupa dengan benang merah kita siapa sih? Apa benang merah Jubelio? Gitu, benang merah visi misi kita, maksudnya ya at least kita mau kalau misalnya bisnis amit-amit nggak berjalan lancar, kita udah tahu scale up-nya kemana, diversifikasinya gimana, dan sebenarnya juga kalau ke personal, ke attitude-nya kita sih sebenarnya, karena lu kalau sebesar lu kalau nggak punya attitude, lu nggak akan dapat respect dari siapapun. Bener sih. Gitu ya, mungkin itulah gitu, lebih ke situ sih. Tapi kalau ininya sih kan ya bisa dibilang ya, kalau marketing itu kan ada 3 ininya kan, masuknya based on product gitu kan, terus based on personal branding, atau based on group gitu kan. Ya Jubelio mungkin based on product dan based on personal branding, jual diri kayak gue nih gitu contoh gitu. Jadi tahu gitu, awal-awal muter banget gue. Awal-awal tuh ya muter banget relasi gini-gini ya, biar tahu Jubelio itu. Makanya face-nya Jubelio itu gua bisa di ini kan. Karena CEO gue, partner gue itu emang product guy banget, tapi kadang-kadang juga sometimes keluar gitu. Tapi gue yang lebih dijual gitu. Iya. Tapi
di Jubelio gitu ya, culture apa yang dibentuk, Mas? Culture apa? Dalam arti apa? Culture startup. Orang banyak ngomongin culture startup gitu, tapi Jubelio punya culture-nya sendiri. Apa itu culture-nya sendiri? Oh, culture kerjanya berarti ya? Yes, culture di kerja kantor ya di kantor. Kita mungkin apa ya? Pertama mungkin kita selalu akhir tahun itu menyatukan visi, misi, energi untuk tahu arahnya tahun selanjutnya bagaimana gitu. Untuk day to day-nya itu udah pas santai, tapi ya itu balik lagi benang merahnya di mana. Kita kan udah deal pas di akhir tahun kita mau kemana nih. Tapi kalau Jubelio benang merahnya apa, Mas? Benang merahnya ya stick on the product udah pasti kan gitu. Jadi nggak kemana-mana, nggak yang tiba-tiba nge-pivot di tengah jalan. Itu untungnya bootstrap itu positifnya ya. Positifnya bootstrap kan lebih gampang. Masih founder lah yang masih punya pengaruh untuk menentukan gitu. Menentukan arah perusahaan kan gitu. Betul. Itu ya sekarang kita bersyukurnya itu sih gitu. Jadi kita bisa penetrasinya jauh lebih ini. Kalau misalnya yang lain kan mungkin nggak tahu ya, mungkin layernya untuk membuat sesuatu harus approval-nya itu berlayer lah. Tapi kalau kita ketika ada ini di hari itu juga bisa langsung meeting gitu kan. Cepet jadi ya. Ya bisa cepet. Karena cuman ya udah satu board aja selesai gitu. Wow. Mas, dirimu sebagai wajahnya Jubelio, apa yang dilakukan? Apanya deh? Enggak, maksud gue jadi ini kan ada wajah dua orang yang berbeda, Jubelio dan Mas Andra gitu, sebagai seorang person gitu loh. Ketika dirimu menyebut sebagai wajahnya Jubelio tadi, apakah Mas Andra sebagai representatif atau kemudian ada wajah gue di Jubelio itu seperti ini, wajah gue sebagai seorang pribadi seperti ini? Oh enggak ada yang beda. Enggak ada yang beda. Secara personal, secara ini enggak ada yang beda gitu. Oke. Gitu. Enggak ada yang berubah. Dan apakah itu juga mempengaruhi culture yang ada di Jubelio? Mungkin. Nongkrong bareng, kita di bawah ngerokok misalnya gitu, ngobrol, tapi kalau kerja ya profesional. Ya kalau lu kena marah sama gua karena kesalahan lu ya hal yang normal. Mohon diterima gitu ya. Gitu ya, maaf gitu. Tapi culture-nya kita dua arah sih gitu. Iya. Balik lagi Mas mengenai produk nih Mas ya. Biasanya kalau customer itu pain point-nya ada di mana Mas? Pain point udah pasti stok ya. Gitu. Mereka kan stok tuh maksudnya keterlambatan stok masuk atau ketidaktahuan berapa jumlah stok yang ada? Ketidaktahuan jumlah stok yang ada. Bahkan ada ini true story. Udah ada 2 klien kita itu yang pas stok opnam yang tadinya dia konvensional kan, barang di mana-mana numpuk gitu. Itu pas di stok opnam pakai sistem Jubelio, sekalian benerin semualah, rapin operasional. Itu sampai 2M lebih selisihnya. Gitu. Itu udah ada 2 klien yang report ke saya ya. Belum tahu yang lain ya. Karena ada proses mereka untuk mengintegrasikan data tadi ya. Ketika mereka pakai pertama kali Jubelio. Iya, karena kan kalau nggak ada sistem itu dulu kan asal barang masuk kan numpuk-numpuk aja kan. Gitu. Kita nggak tahu stok A masih ada apa enggak, stok B, karena kan ya banyak yang kayak sesimpel SKU lah. SKU itu kan sesuatu hal yang mungkin dilihatnya sepele tapi itu berpengaruh banget di ilmu retail. Itu justru hal dasar gitu. Betul. Dengan adanya SKU di sebuah produk itu kita bisa nge-track dari kemana itu barang gitu kan. Iya. Kalau ngomongin SKU nih Mas, gue jadi ingat retail bisnis nih Mas. Pasti ngomongin retail gitu. Iya udah pasti retail. So far kalau ngomongin retail, bisnis apa aja Mas yang menggunakan jasa Jubelio? Retail, so far retail sih. So far retail, walaupun ada beberapa F&B juga masuk gitu. F&B juga ada. Yang justru apotek juga, itu yang nggak diduga-duga. Apotek kan, karena sekarang marketplace kan udah bisa beli obat bayar resep. Iya. Jadi apotek udah mulai masuk ke kita gitu. Oke. Yang lu lihat sekarang perkembangan e-commerce di Indonesia gimana Mas? Karena boomingnya e-commerce itu kata orang di 2016 ke 19 tuh. Ya 2016-19 gitu. Nah sekarang nih pada stage mana perkembangan e-commerce di Indonesia? So far sih maksudnya masih
mungkin nggak advance dulu ya. speed dulu kayak dulu lah gitu lah. Tapi sekarang kan mereka udah mulai menemukan positioning brandingnya di mana kan, marketnya di mana, ininya di mana, walaupun tetap ada irisan market pasti kan gitu. Kayak mungkin ada contoh misalnya marketplace ini yang benar-benar basket size-nya itu di atas 1 juta gitu kan, yang brandingnya itu original gitu kan. Ada yang mungkin marketplace ini emang jagonya di live gitu kan. Emang ada marketplace ini emang basket size-nya itu yang sekitar 2.000, 3.000 atau 5.000 gitu kan. Oh, oke. Gitu. Jadi sekarang lebih tersegmentasi gitu ya. Udah mulai tersegmen sih gitu. Walaupun ada irisan pasti ya gitu. Mulai tersaturasi? Tersaturasi belum sih. Belum. Belum. Artinya sebenarnya kalau misalnya teman-teman berpikir di luar sana, kayaknya gue bisa nih buat mulai jualan. Artinya nggak ada kata telat gitu ya? Nggak ada sih. This is the time gitu. Yeah. This is always the time untuk mulai sesuatu. Nggak ada telatnya. Lu kan data, lu pasti pegang data dong sebenarnya orang yang jualan tuh kayak gimana, trennya apa, jenis barangnya apa yang jualan, lu pasti punya data itu kan? Ada. Jadi kalau orang punya pertanyaan misalnya gue mau bikin jualan online nih, is this the right time untuk gue mulai jualan? Iya, nggak ada ini. Maksudnya tiap harinya mungkin ya based on data dari waktu itu kalau nggak salah Tokopedia yang mengeluarkan data. Itu tiap harinya puluhan juta yang registrasi ke mereka UMKM yang baru. Oke. Gitu. Jadi ya nggak ada kata telat. Nggak ada kata telat. Dan ini tren terbaru ya. Justru orang bisnis sekarang online dulu. Baru offline. Dan offline-nya belum langsung berani open store. Mereka pop up market dulu. Oke. Gitu. Jadi test market dulu, ada nggak nih demand-nya? Jadi mereka starting online untuk ngerasain experience dari customer-nya, mereka pop up market aja dulu gitu. Nah, ketika mungkin udah ini baru bikin store-nya gitu. Oke. Ini tren baru sih bisa dibilang. Tren baru ya. Gitu. Boleh di-share tren lain Mas? Apa yang ada di e-commerce sekarang? Apa ya? Itu sih so far itu sih ya. So far itu sih. Yang biasanya kan dulu kan offline direct ke online pun agak susah kan, karena kita udah ratusan tahun itu bisa dibilang offline udah merajai cara jual beli lah gitu, dan adanya online yang awal-awal kan bisa dibilang biasa jualan offline ke online ribet pakai sistem gitu. Tapi setelah merasakan impactnya digitalisasi makin kuat, akhirnya mereka kan ya mau nggak mau gitu, apalagi ditambah COVID kan, ditambah COVID ya mau nggak mau mereka harus melek dengan digitalisasi gitu. Dan sekarang trennya berubah, mereka starting dari online ya pop up market untuk baru benar-benar ke offline-nya. Baru itu setelah mereka udah bisa dibilang udah dapat awareness-nya, branding, experience-nya, baru mungkin bisa berani untuk buat store-nya mereka gitu. Mas, sharing dong Mas, biasanya kalau customer yang menggunakan produk Jubileo itu before dan after gitu ya. Selain dirimu tadi cerita tentang jumlah berapa yang ada di warehouse, berapa inventory tadi, biasanya kesalahan-kesalahan apa lagi Mas yang bisa dideteksi ketika dia kemudian menggunakan Jubileo? Akunting. Financing. Oh, itu benar sih. Gitu. Iya sih. Itu painful sih. Ya banyak juga kan. Maksudnya simpelnya itu banyak orang yang berbisnis tapi lupa menggaji lu sebagai employee. Walaupun lu as owner bisnis. Nah, tapi itu di mata kuliah sebenarnya wajib. Lu menggaji diri lu. Iya. Gitu. Tapi masih banyak yang lupa. Menggaji diri sendiri ya. Menggaji diri sendiri. Gitu. Jadi simpelnya itulah gitu. Apalagi kan maksudnya finance itu kan sebenarnya justru untuk memulai bisnis ya financing itu yang harus di sebagai permulaan fondasi ya. Fondasi justru. Iya. Gitu. Sebelum kita tahu produknya atau apanya. Ya, mungkin udah tahu idenya apa gitu ya untuk suppliernya kemana, tapi kan di sini ya lu pondasinya harus financing lu harus kuat gitu kan. Iya, benar. Gitu. Oke. Kalau hari ini dirimu kemudian bikin startup lagi nih Mas. Startup digital nih. Menurutmu produk apa Mas yang oke dengan ngelihat konstelasi internet di Indonesia?
Harus digital lagi ya? Terserah. Atau mungkin jualan malah mungkin. Ya sekarang sih jujur. Atau pertanyaan gini Mas. Apakah kemudian bisnis internet masih oke untuk kita mulai sekarang? Atau bisnis yang berbeda? Bisnis yang real, tangible things? Kalau jujur, ini mau dibuka banget nih. Gitu ya. Kalau saya sih lebih ke arah apa ya? Penetrasi ke akademi bola. Akademi bola. Anak. Oh, menarik nih. Bukan karena lu suka bola kan? Enggak. Peluang bisnisnya, dan selain itu juga mungkin ya, ini ide ya, mungkin ya terserah mau diimplementasikan sama siapa, tapi di gua baru cuman sekedar ide. Itu gua punya cita-cita punya baby space. Baby space. Jadi kayak Dufan, tapi isinya di situ ada ada rumah sakitnya, ada spa babynya, ada retailnya, ada playgroundnya. Jadi semua dalam satu. Integrated. Iya, integrated. Tapi untuk baby. Untuk baby. Tuh, semua terintegrasi ya. Sekarang kan maksudnya kayak ya kita lihat dari ibu-ibu muda yang lumayan, apalagi baru anak satu kan. Iya, betul. Gitu, lumayan baju lucu aja udah harga berapa udah. Iya. Mereka pengen yang terbaik lah untuk anaknya gitu ya. Di situ ada peluang sih gitu. Atau itu mungkin sebenarnya lu dapetin dari data lu juga bahwa sebenarnya ini nggak mau buka dia. Enggak. Tapi data lo itu sekarang disimpan di Indonesia atau di mana servernya Mas? Kita multi cloud. Oh multi ya, berarti ada backupnya gitu ya? Ada lah, harus. Jadi plus minus gitu lah ya di mana-mana gitu ya? Iyalah. Gitu. Oke. So far udah ada berapa customer sekarang Mas? Customer itu kalau merchant 3.500-an ya kayaknya. 3.500-an? Ya kalau store 30 ribuan lah. Ya kan satu merchant ini punya berapa store pasti kan? Iya. Gitu. Ya kalau merchant atau tenan itu 3.500-an lah gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisnis startup, kita ngomongin startup nih Mas ya. Sebenarnya bisnis startup itu menguntungkan nih Mas ya. Kalau kita kemudian tahu celahnya. Iyalah. Ya kalau enggak ngapain gue jalanin sampai sekarang? Enggak, pertanyaannya gini Mas, dengan sekarang banyak layoff ini, sebenarnya menurut lu salahnya ada di mana startup tadi? Waduh, kalau eksternal gitu gue pengamat. Karena lu kan sebenarnya ada di bisnis itu dan tahu apa yang lu lakuin, dan lu juga mengamati dong sekeliling lu seperti apa. Ya itu sih, gimana ya? Ya kalau gue nggak berani, bukan nggak berani sih. Jadi ya setiap founder itu kan beda-beda ya visi misinya, mereka startingnya mau gimana dan fokusnya gimana gitu. Jadi kita kalau melihat contohnya, misalnya kita melihat kompetitor kan jatuhnya, ya udah mereka arahnya gimana, tapi baik lagi kita fokus internal dulu sebelum ke eksternal sih gitu. Jadi habitnya Jubelio, apapun yang terjadi di luar, jangan menyalahkan di luar, internal dulu yang kita benahin. Sebelum kita riset keluar. Iya. Jadi fokus kita emang sebisa mungkin internal dulu dah, gitu. Tahu diri dulu lah, gitu. Maksudnya kita dengan mungkin ya dengan keadaan kayak gini kita bisa posisi di mana ya gini dialokasikan kayak gitu. Internal dulu. Ya di market, ya ibaratnya kalau perang kita preparation ini dulu lah, senjatanya apa aja yang mau kita gitu. Iya, troops lu benerin dulu kalau gitu. Iyalah. Sebelum perang keluar. Iya, gitu. Ya jangan asal, ya kasarnya ya, maksudnya mentang-mentang lu punya uang atau gimana, lu asal tembak dang. Iya. Ya akhirnya kan nggak tahu mana yang berhasil mana yang enggak. Pasti minta pertanggungjawaban, bingung kan. Tapi menurut gue kalau gue boleh recap nih Mas ya, dirimu sebenarnya orang kan baru ngomongin startup itu harus kembali ke fundamental setelah masa pandemi. Bahwa bisnis termasuk juga startup tuh harus profit. That's it, sesederhana itu. Which is fundamental gitu. Dan lu sudah melakukan itu jauh sebelum masa pandemi. Bahkan dari awal berdiri memang sudah melakukan itu. Jadi menurut gue apa yang orang gembar-gemborkan di luar itu tentang
perusahaan harus profit segala macam lah, memang it's true gitu. Iya emang it's true. Ya bisnis ya ujung harus profit. Betul, bukan mengejar berapa valuasi. Iya, karena kalau valuasi ya nggak akan kemana-mana juga tanpa dan hitungan sampai sekarang hitungan valuasi nggak ada pastinya loh. Beda berapa valuasi sekarang? Waduh. Perkalian valuasi itu nggak ada konsepnya. Betul, kalau sekarang berapa valuasi? Pernah dong hitung valuasi? Nah, udah sekian. Berapa valuasi sekarang, Mas? Ada lah, udah. Nggak mau dibuka? Enggak, jangan. Karena nggak mencari investment ya, Mas? Nggak mencari. Gue sebenarnya bukan ini ya. Gue open gitu, tapi kita lebih ke yang lebih ke bisnisnya, fit atau enggak. Yang bisa support atau bikin buat growth dan inline dengan visi misi Jubelio gitu. Jadi bukan gimana ya? Ya bukan asal yang masuk invest ini tapi tiba-tiba lu strategic investment seperti itu gitu. Jadi yang bisa growth bareng lah gitu. Jadi kita lebih ke situ sih artinya. Dengan level Jubelio sekarang sih definitely lu punya saringan yang panjang untuk menerima investment ya. Itu benar. Karena kasarnya mungkin tidak sedang membutuhkan begitu kan. Tapi ingin membesarkan selalu gitu. Membutuhkan sih selalu gitu. Membutuhkan selalu. Tapi nggak alert gitu. Bukan dalam 3 bulan kemudian nggak jadi apa-apa gitu. Ya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Mas, dirimu sekarang di kantor dengan 200 orang itu berapa persen Gen Z, berapa persen milenial, berapa persen mostly ya. Gen X gitu. Aduh, rata-rata Gen Z. Gen Z ya? Average. Dan lu milenial. Milenial. Gimana cara lu menghadapi? Memimpin. Nggak harus dihadapin. Tapi apa? Digandeng aja. Digandeng, menarik nih. Iya. Gimana cara menggandeng mereka? Ya, ada di mana kita harus offense, ada di mana kita harus defense. Gitu. Kan Gen Z kan udah nggak bisa di offense secara kasar. Karena mereka ada di sini sekarang. Apa? Karena mereka ada di sini sekarang. Iya gitu. Ya mau sekarang ya satu sisi mereka juga nggak salah. Betul. Zaman berubah gitu. Yang salah kalau kita nggak mengikuti mereka loh. Kita sekarang hidup di zaman mereka. Iya. Gitu. Ya dengan mau nggak mau ya kita harus mengikuti mereka juga. Bukan mereka yang mengikuti kita juga. Tapi dua arah lah gitu. Jadi mereka mengikuti kita, mereka mau belajar, kita juga harus mengikuti di dunianya mereka juga. Apa yang lo pelajari dari Gen Z? Gen Z ya, jujur, berani. Speak up. Itu positifnya mereka. Explore apapun. Itu Gen Z itu. Yang mungkin di Gen Z di Gen milenial pas di gua pun nggak ini ya. Mungkin ya karena platformnya jarang mungkin lo menemukan orang seperti itu gitu. Jarang ya mungkin ada ya, tapi sekarang kan platform juga lebih terbuka. Ya? Jadi mereka tuh lebih explore, lebih 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 berani lah gitu. Tapi kadang-kadang ke-exploran jadi nggak fokus. Terlalu kemana-mana. Iya, jadi nggak dalam gitu. Saking banyak ke-explore jadinya bingung. Nah itu yang kita jaga. Oke. Gitu, maksudnya kita ya kasarnya kita suntikin mungkin dengan culture gen-gen kita gitu. Apa culture gen millennials yang menurut lu punya advantage? Sebagai juru bicara gen milenial ya, mungkin bisa dibilang prinsip sih. Prinsip. Mereka punya prinsip. Enggak, ya kalau ya gue mengaca ke diri lo ya. Iya, mengaca diri gue ya, gue kan banyak juga. Punya prinsip gitu, maksudnya punya identity, ngerti gitu. At least based on kita contoh analoginya based on listen musik aja pun mereka punya pakemnya gitu. Sekarang kan yang lagi viral, ya itu yang lagi banyak didengerin gitu. Tapi kan kalau gen gue kan, kita contohnya musik ya analoginya, ya kalau lu punk, ya kalau lu rock gitu kan, gitu. Itu aja gitu. Maksudnya contoh contoh simpelnya lah. Value lu pribadi apa? Value gue pribadi, apa adanya. Ya. Itu mungkin bisa dibilang.
Tapi itu represent sih dari 2016-17 Jubelio berdiri apa adanya. Just itu yang membuat Jubelio kemudian bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Apa adanya. Apa adanya. Apa adanya. Wow, itu juga yang jadi value lu ketika berinteraksi dengan tim. Iya, untuk sekarang mungkin waktu itu ini ya bisa dibilang dengan gua kayak gini, ya banyak lah yang bilang suruh ganti penampilan, ganti ini, adalah gitu kan, gitu. Tapi dengan seringnya waktu, justru ini strength point gue lagi. Dengan gue, ya kasarnya ngopi, masih di pinggir jalan, di Starling, di trotoar ngobrol sama anak-anak after office. Itu, ya kenapa? Kenapa? Apa yang nggak ada yang berubah kok, gitu. Tapi, mungkin gue dibilang, berbilang negatif kan. Tapi mungkin gue yakin nih, pada satu titik dalam hidup lu, mungkin ada yang bertanya ke lu kerja di mana sekarang? Di startup teknologi, yakin lo gitu? Pasti. Ya, gue naik Gojek kan, gitu. Misalnya gue LRT terus naik Gojek, pasti anak band, udah gitu. Pasti udah gitu. Anak band ya bang. Udah nggak ada yang percaya kalau gue bisnis startup. Padahal lo berbisnis di sebuah startup teknologi. Iya, gitu. Itu kontradiktif banget loh mas. Emang iya? Kalau menurut gue itu kontradiktif banget. Oke. Tapi menurut gue itu jadi selling point lo. Ya. Yang membuat kemudian lu bisa ngasih sesuatu yang berbeda secara perspektif ke. Mungkin jadi warna baru ya. Yes. Gitu. Ya alhamdulillah, karena maksudnya gue berangkat dari seni ya. Gitu, berangkat dari seni. Lu latar belakang apa sih mas? Kalau pendidikan? Seni rupa, tapi S2 gue bisnis. Oke. Gitu. Itu kan dua hal yang berbeda mas. Seni rupa sama bisnis. Ya tapi seni rupa nggak lulus waktu itu. Jadi gue ya waktu itu yang lulusnya S2 gitu. S1 manajemen. Oh, S1-nya manajemen. S2-nya bisnis. Perspektif apa yang lo bawa dari kreatif underground ke bisnis? Nggak melihat siapapun orang. Nggak you have the respect gitu. Lu respect karena dia adalah manusia. Iya. Bukan karena embel-embel di belakang ya. Bukan. Tapi you're just a human dan I have to respect it. Bukan. Oh, menarik. Karena menurut gue justru wow. Ya ini mungkin terlihat lebay terlalu ini ya gitu. Mungkin ya karena jujur gue juga membaca ya ada ya, karena seni kan jadi ke filsafat ya gitu. Maksudnya ya itu sih sebenarnya ujung-ujungnya gitu ya, kita manusia apa sih yang membedakannya gitu kan? Betul. Gitu. Ya kalau gue mau tarik panjang nih, lama nih. Tarik dikit aja mas, dikit aja. Ya contoh misalnya salah satu hal yang mungkin ya ini. Lu punya uang di rekening lu berapa ratus juta. Kalau rezeki lu hari ini cuma makan tempe, lu akan makan tempe doang. Percaya gak? Betul. Bener kan? Betul. Lu punya rekening di mana? Tapi keadaan lu hari itu, lu di sebuah pabrik yang nggak ada internet, nggak ada restoran, nggak ada internet, terus di situ cuma ada warung makan, yang jual tahu doang. Betul. Nggak kepake uang lu kan di rekening. Betul. Berarti rezeki lu hari itu ya tahu makan lu. Sesimpel itu, tapi ya make sense kan gitu. Betul. Itu yang membuat lu akhirnya nggak usah ngelihat macam-macam, apa adanya aja. Ya ngapain harus ya otentik. Otentik ya. Itu yang harus dijaga jujur. Gimana cara ngejaganya mas? Di dunia yang disebut orang sebagai platform war, di mana sosial media menjadi penentu. Ya itu, lu harus tahu value lu, diri lu based on diri lu, bukan based on Instastory lu. Tapi pertanyaannya gini mas, ini gue yakin pertanyaan juga yang mungkin ada juga di umur kita gitu ya. Bagaimana kita kemudian mengetahui value diri kita? Ya gimana ya caranya, itu juga rumus yang sulit sebenarnya gitu ya. Apakah dengan pendekatan Gen X tadi? Gen Z. Oh, dengan bereksplorasi berbagai macam hal. Enggak. Gue justru bisa dibilang introvert. Lu introvert? Untuk berpikir. Yang extrovertnya apa berarti? untuk bersosialisasi gue se-extrovert itu. Tapi untuk berpikir gue introvert. Oke. Gitu.
perspektif lu introvert tuh artinya lu mempercayai pemikiran lu. Mau ya. Walaupun gue baca buku sana sini, tapi lu percaya gua bahwa saring dengan karakter gue. Oke. Gitu. Tapi dalam hal karakteristik lu bergaul, lu extrovert harus. Kalau gue boleh simpulin, lu mencoba untuk mengambil semua informasi, baik dari orang, dari buku, dari apapun itu, tapi lu punya jati diri harus yang kemudian menyaring itu semua. Harus. Jangan kan kayak ya jangan jadi ya amit-amit sih. Kan beda. Orang yang baca buku baru setengah sama yang udah habis. Gitu kan. Resultnya kan akan beda. Gitu. Jadi, makanya setiap ya bukalah source ilmu itu dari mana-mana, tapi tetap aja resultnya itu based on karakter lu. Mas, kalau boleh di-share, menurut lo gimana caranya ngebangun bisnis yang bisa sustainable? Bisnis yang sustainable udah pasti partner dulu sih ya. Partner itu yang mungkin sekarang agak struggle ya. Gitu. Partner lu menentukan partner gitu. Maksudnya sekarang nggak bisa lu kerjain semua sendiri di zaman serba cepat sekarang. Gitu. Maksudnya lu ya balik lagi tadi kan, tahu value diri lu di mana, lu expertise-nya di mana, gitu. Cari partner yang bisa mengkomplementari itu. Gitu. Itu yang utamanya sih. Gitu. Setelah partner lu udah oke, udah jalan ini satu visi misi, udah energinya udah nyatu, ya udah gitu sih. Boleh cerita dulu gimana cara menemukan partner di Jubelio? Jujur ya, ini agak random loh. Nggak ada yang tahu. Baik lagi nih, gue based on LinkedIn. Based on LinkedIn. Bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Wow. Gue dikontak based on LinkedIn sama partner gue. Wow. LinkedIn, berarti lu sama sekali nggak ada. LinkedIn, gue stranger. Wow. Ketemu 1-2 kali ya untuk inilah untuk untuk kayak dapet nggak nih chemistry-nya dari dua belah pihak gini-gini. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih aman. Walaupun awal-awal udah pasti pas kita awal-awal kan pastilah, apalagi kita cowok semua kan. Iya. Justru itu sehat menurut gue di awal-awal lu gebrak-gebrakan meja gitu, gebrak-gebrakan meja, terus lu kayak ngeluarin ego lu semua. Jadi sekarang jadinya kita udah tahu karakternya, jadi dia begini, ya kita nyikapin gimana. Makin dewasa lah gitu. Makin dewasa. Iya. Tapi Mas, mungkin ini pertanyaan tipikal Gen Z nih Mas. Kalau gue ngelihatnya lo Gen Z banget. Work-life balance nih. Gue nggak percaya, jujur gue nggak percaya itu. Karena lo melihat. Bukan nggak percaya, nggak akan bisa kalau gue bilang itu. Nggak akan bisa. Bisa, tapi nggak ada yang dua-duanya ini bisa, tapi stay. Oke. Gitu. Mungkin gue ngelihat lo lebih ke mungkin ada titik kemudian orang mengabaikan work and life balance, tapi lebih ke menikmati apapun itu. Ya, mungkin itu statement yang tepat. Mungkin ngelihatnya kan gue terlihat santai. Pertanyaannya itu, gimana cara mencapainya? Mencapai apanya nih? Kemudian nyaman atau menikmati dengan apapun. Enjoy aja in the process gitu. Kita punya goals, kita taruh di atas. Masa depan tuh bukan di 5 atau 7 tahun ke depan. Masa depan di depan mata lu. Sekarang ini ya. Iya, itu proses yang harus sebenarnya yang lu fokusin. Menarik. Gitu aja. Ya, ibaratnya kayak fokus lu taruh di atas nih, udah. Menarik. Tapi kan ya kalau kita ngelihat ke atas tuh kesandung. Betul. Gitu, karena kita nggak fokus dalam proses bisa kita berjalan ya kasarnya gitu kan. Betul, gitu. betul. Thank you Mas. Thank you Bang juga. Gue mungkin untuk mensummary seorang Andra Yusuf adalah apa adanya kali ya, Mas ya? Ya mungkin bisa validasi dengan tim saya. Apa adanya, dan apa adanya itu nggak usah terlalu fokus sama hal-hal yang jauh di luar kuasa kita. Nggak usah terlalu pusing dengan bagaimana kita memoles citra diri. Ya. Tapi apa adanya dengan hari ini aja. Iya, gitu, benar. Karena apa yang adanya hari ini semuanya ada di Jubelio ya Mas ya. Ya. Untuk bisnis retail semua operasional sistem jadi one stop solution di satu dashboard Jubelio. Siap, Mas Andra, thank you so much. Thank you juga. Guys, thank you so much. Mudah-mudahan teman-teman belajar banyak seperti yang kita dapatkan hari ini.
Thank you for watching. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.